Ardi marah bukan main, sambil berkata, siapa yang berani merusak tanamanku?" Ia mencari penyebab kerusakan itu, dan matanya tertuju pada sesuatu. Ternyata apa yang dilihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua dimanapun berada, sebelum lanjut ke cerita yang menginspirasi ini, jangan lupa untuk subscribe dan like di channel Musafir Cinta, agar tidak ketinggalan kisah-kisah cinta yang menyentuh hati dan penuh hikmah. Ada seorang pemuda yang bernama Ardi, hidupnya sederhana tinggal di sebuah desa kecil di pinggiran kota. Setiap harinya ia menghabiskan waktu di ladang miliknya, merawat tanaman yang menjadi sumber penghidupannya. Ladang itu tak luas, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, belakangan ini, Ardi sering merasa lelah dan jengkel. Hujan yang tak menentu dan hama yang tiba-tiba menyerang membuat hasil panennya menurun. Kegagalan demi kegagalan membuatnya sering melampiaskan rasa kesalnya pada hal-hal kecil di sekitarnya. Suatu sore, ketika ia tengah memeriksa ladang, ia mendapati beberapa tunas tanaman jagungnya hancur berantakan pada seekor keong yang merayap pelan di atas tanah becek. Tanpa berpikir panjang, ia mengusir keong itu dengan kasar. "Keong sialan, andai kau bisa berubah menjadi manusia, aku akan memarahimu sepuasnya," ujarnya dengan nada kesal. Ia bahkan sempat menendang tanah di sekitar keong itu, membuat lumpur beterbangan ke segala arah. Meski keong itu tak bergerak cepat, entah mengapa tatapan matanya seolah menyimpan kesedihan yang mendalam. Namun, Ardi terlalu marah untuk memerhatikannya lebih jauh. Ketika Ardi hendak pergi meninggalkan ladang, keong itu masih berada di tempatnya. Cangkangnya terlihat sedikit retak, seolah-olah pernah mengalami sesuatu yang berat. Di balik retakan itu, ada kilauan lembut seperti mutiara. Kilauan itu sempat menarik perhatian Ardi. Ia mengerutkan dahi, tapi segera mengalihkan pandangannya. "Apa peduliku dengan keong aneh ini?" gumamnya sambil menghela napas panjang. Sebenarnya, hari itu bukan pertama kalinya Ardi merasa kesal. Seminggu terakhir, semua yang ia lakukan terasa salah. Ia merasa seperti alam sedang tidak bersahabat dengannya. Hujan deras turun tanpa henti, diikuti dengan hama yang menyerang tanaman. Dan kini, seekor keong kecil pun menjadi pelampiasan amarahnya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari keong ini. Ketika ia memandang keong itu untuk terakhir kalinya sebelum melangkah pergi, Ardi merasa seolah-olah keong itu sedang menatap balik padanya. Tatapan itu, meski tak mungkin benar-benar berasal dari seekor keong, menyiratkan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Namun, Ardi menepis semua itu dari pikirannya. Baginya, keong hanyalah hama yang harus disingkirkan. Malam itu, setelah menyelesaikan pekerjaan di ladang, Ardi tidur dengan perasaan campur aduk. Ia merasa lelah, kesal, tetapi juga sedikit aneh karena terus teringat pada keong yang ia temui sore tadi. Ketika ia tertidur, mimpinya membawa dia ke sebuah tempat yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hamparan padang rumput luas dengan bunga-bunga berwarna-warni yang bermekaran. Di sana, ia bertemu seorang gadis cantik yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gadis itu memiliki rambut panjang hitam yang tergerai indah, kulitnya sehalus porselen, dan matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. "Kamu telah menyakitiku," kata gadis itu dengan suara yang lembut tetapi penuh luka. Ardi kebingungan. Ia mencoba bertanya, "Siapa kamu? Apa yang aku lakukan padamu?" Tapi gadis itu hanya tersenyum tipis. "Aku memaafkanmu, tetapi suatu saat nanti kau akan mengerti," ucapnya sebelum berbalik dan pergi.
Ardi terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia merasa mimpi itu begitu nyata, seolah-olah gadis itu benar-benar berbicara padanya. Keringat dingin membasahi dahinya meskipun udara malam itu cukup dingin. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah mimpi ini ada hubungannya dengan keong yang ia temui tadi sore? Keesokan harinya, meskipun masih diselimuti rasa aneh dari mimpi malam sebelumnya, Ardi kembali ke ladangnya seperti biasa. Ia mencoba melupakan mimpi itu dan fokus pada pekerjaan yang harus ia selesaikan. Namun, ketika ia tiba di ladang, pandangannya tertuju pada seseorang yang duduk di bawah pohon besar di tengah ladang. Itu adalah seorang gadis yang terlihat asing tetapi entah bagaimana terasa familiar. Rambutnya panjang dan hitam, persis seperti gadis dalam mimpinya. Ardi merasa kakinya seolah terpaku di tanah. "Siapa kamu? Dan kenapa kamu ada di sini?" Tanyanya dengan nada penuh kehati-hatian. Gadis itu menoleh perlahan, dan senyum kecil menghiasi wajahnya. "Namaku Nira," katanya singkat. Ardi semakin bingung. Ia tidak mengenal gadis ini, tetapi ada sesuatu tentangnya yang membuatnya merasa seperti sudah lama mengenalnya. Nira berdiri dan berjalan mendekat. "Aku datang untuk membantumu," ucapnya dengan tenang. Ardi hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa dengan gadis ini. Sejak hari itu, Nira sering terlihat membantu Ardi di ladang. Kehadirannya membawa perubahan yang cukup besar. Tumbuhan yang sebelumnya layu kini tumbuh subur, dan hama yang selalu menyerang tanaman tiba-tiba menghilang. Ardi merasa ladangnya seperti diberkahi keberuntungan sejak kedatangan Nira. Namun, ada beberapa hal tentang Nira yang membuat Ardi bertanya-tanya. Gadis itu tidak pernah mau berada di bawah terik matahari terlalu lama, dan ia selalu menghindari air. Bahkan ketika Ardi menawarkan air minum di siang hari yang panas, Nira hanya tersenyum dan berkata, aku tidak haus." Meski demikian, Ardi merasa nyaman dengan kehadirannya. Ia mulai menganggap Nira sebagai bagian dari kehidupannya, meskipun ia masih tidak tahu banyak tentang siapa gadis itu sebenarnya. Setiap kali Ardi mencoba bertanya tentang masa lalunya, Nira selalu mengalihkan pembicaraan dengan cara yang lembut tetapi tegas. Dalam hati, Ardi mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh gadis ini. Namun, rasa penasaran itu justru membuatnya semakin ingin mendekat. Entah bagaimana, tanpa ia sadari, perasaan lembut mulai tumbuh di hatinya. Ia tak lagi memikirkan mimpi aneh atau keong yang pernah ia temui, karena fokusnya kini hanya tertuju pada Nira. Seiring berjalannya waktu, Ardi mulai menyadari bahwa kehadiran Nira membawa banyak keberkahan dalam hidupnya. Ladangnya yang sebelumnya hampir gersang kini menjadi lebih subur dari sebelumnya. Bahkan tanaman yang ia anggap sudah mati perlahan tumbuh kembali. Hal ini membuat Ardi semakin yakin bahwa Nira adalah sosok yang istimewa. "Bagaimana kamu bisa melakukan semua ini?" tanya Ardi suatu hari dengan nada penuh kekaguman. Namun, Nira hanya tersenyum kecil. "Mungkin aku hanya membawa keberuntungan," jawabnya singkat. Meski demikian, ada hal-hal yang terus membuat Ardi bingung. Nira hampir tidak pernah menyentuh air, bahkan untuk mencuci tangan sekalipun. Ketika hujan turun, ia selalu buru-buru mencari tempat berlindung, meskipun hanya setetes air yang membasahinya. Hal itu membuat Ardi semakin penasaran, tetapi ia tidak ingin menyinggung perasaan Nira dengan bertanya lebih jauh. Ia hanya memilih untuk bersyukur atas kehadiran gadis itu dalam hidupnya. Hari demi hari, kedekatan Ardi dan Nira semakin erat. Nira selalu ada di sisinya, membantu apapun yang bisa ia lakukan. Ardi mulai merasa ada sesuatu yang berubah dalam hatinya.
Ia tidak lagi hanya menganggap Nira sebagai teman. Setiap kali Nira tersenyum padanya, ia merasakan debaran aneh di dadanya. Namun, ia tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan perasaannya. Baginya, Nira terlalu sempurna untuk dirinya yang hanya seorang petani biasa. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di bawah pohon besar setelah bekerja di ladang, Ardi mencoba memberanikan diri untuk bertanya. "Nira, kenapa kamu selalu ada di sini membantuku? Apa yang membuatmu melakukan semua ini?" ditanyanya dengan nada lembut. Nira menatap Ardi dengan mata yang penuh arti, tetapi ia tidak langsung menjawab. "Mungkin aku hanya ingin melihatmu bahagia," ia ucapnya singkat sebelum tersenyum dan beranjak pergi. Jawaban itu membuat Ardi semakin bingung sekaligus bahagia. Ia tahu ada sesuatu yang spesial tentang Nira, tetapi ia tidak tahu apa itu. Suatu sore, ketika Ardi sedang mencari Nira di ladang, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Di tepi sungai, Nira duduk sendirian dengan punggung menghadap ke arahnya. Namun, yang membuat Ardi tercengang adalah bayangan di air di depan Nira. Bayangan itu bukanlah bayangan seorang manusia, melainkan seekor keong dengan cangkang retak yang tampak bersinar lembut. Ardi terdiam, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia merasa tubuhnya kaku, tetapi ia memberanikan diri untuk mendekati Nira. "Nira, apa yang sebenarnya terjadi?" ditanyanya dengan suara bergetar. Nira terkejut mendengar suara Ardi dan segera berdiri. "Ardi, aku bisa menjelaskan," katanya dengan nada panik. Namun, sebelum ia sempat menjelaskan, Ardi sudah lebih dulu berbicara. "Jadi, kamu sebenarnya keong itu? Kenapa kamu menipuku?" ditanyanya dengan nada marah. Nira hanya terdiam, air mata mengalir di pipinya. Melihat air mata Nira, Ardi merasa hatinya bercampur aduk. Ia marah karena merasa ditipu, tetapi ia juga tidak tega melihat Nira menangis. "Aku tidak berniat menipumu," ujar Nira pelan sambil menundukkan kepala. "Aku hanya ingin membantumu, karena aku merasa memiliki hutang padamu." Ardi masih tidak mengerti apa maksud Nira. Ia mencoba mengingat kembali semua kejadian sejak pertama kali bertemu dengan gadis itu. Lalu, ingatan tentang keong kecil yang ia usir dengan kasar muncul di benaknya. "Jadi, kamu adalah keong yang kutemukan di ladang itu?" ditanya Ardi dengan nada tidak percaya. Nira mengangguk pelan. "Ya, aku adalah keong itu. Aku dikutuk menjadi keong karena kesalahan yang kulakukan di masa lalu. Kutukan itu hanya bisa hilang jika seseorang mencintaiku dengan tulus," jelasnya dengan suara lirih. Penjelasan itu membuat Ardi terdiam. Ia merasa bersalah atas perlakuannya terhadap Nira di masa lalu, tetapi ia juga merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Nira akhirnya bercerita lebih banyak tentang dirinya. Ia dulunya adalah seorang gadis yang sombong dan tidak peduli pada orang lain. Karena kesombongannya, ia dikutuk menjadi seekor keong oleh seorang penyihir tua. "Kutukan itu mengajarkanku untuk menjadi lebih rendah hati dan memahami penderitaan orang lain," ucap Nira dengan suara lirih. "Aku bersyukur bisa bertemu denganmu, Ardi. Kau membuatku merasa hidup kembali." Ardi mendengarkan cerita Nira dengan hati yang penuh emosi. Ia merasa bersalah karena pernah menyakiti Nira, tetapi ia juga merasa kagum pada gadis itu karena mampu menghadapi kutukan tersebut dengan sabar. Dalam hatinya, Ardi mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Nira lebih dari sekadar rasa kagum. Ia tahu bahwa ia telah jatuh cinta pada gadis itu, meskipun ia masih belum tahu bagaimana cara mengungkapkannya. Setelah mendengar cerita Nira,
Ardi merasa hatinya diliputi campuran rasa bersalah dan kekaguman. Ia tahu bahwa Nira telah mengorbankan dirinya demi membantu kehidupan Ardi yang serba sulit. Namun, di balik semua itu, Ardi merasa ada sesuatu yang mengganjal. Jika kutukan itu bisa hilang karena cinta yang tulus, kenapa kamu tetap berada di sini? Ditanya Ardi dengan hati-hati. Nira tersenyum, tetapi senyum itu syarat dengan kesedihan. Cinta yang tulus tidak hanya soal penerimaan, tetapi juga keberanian untuk melepaskan, jawabnya lembut. Kata-kata itu menghantam Ardi seperti badai. Ia mulai memahami bahwa keberadaan Nira di sisinya adalah bentuk pengorbanan yang tidak terukur. Nira tahu bahwa setiap hari yang ia lalui sebagai manusia adalah hadiah, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa selamanya tinggal bersama Ardi. Kutukan itu akan hilang sepenuhnya hanya jika Ardi benar-benar mencintainya, meski itu berarti kehilangan dirinya. Hari-hari berlalu, dan Ardi semakin dekat dengan Nira. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa cemas yang terus menghantui hati Ardi. Ia tahu bahwa waktu mereka bersama tidak akan lama. Bagaimana jika aku tidak pernah bisa melepaskanmu? Pikir Ardi setiap malam. Perasaan itu semakin menjadi ketika Nira mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Tubuhnya kadang terlihat lelah, dan kulitnya yang biasanya sehalus porselen mulai memudar. Ardi tidak berani bertanya, tetapi ia tahu bahwa Nira sedang menghadapi sesuatu yang berat. Aku hanya ingin kau bahagia, Ardi, kata Nira. Suatu malam ketika mereka duduk di bawah pohon besar di tengah ladang. Kata-kata itu membuat Ardi tertegun. Kebahagiaan seperti apa yang bisa ia rasakan tanpa kehadiran Nira? Namun, Ardi juga sadar bahwa perasaan cinta yang ia miliki tidak seharusnya membuat Nira terjebak dalam kutukan selamanya. Pada suatu pagi yang cerah, Ardi mengambil keputusan yang sulit. Ia memutuskan untuk melepaskan Nira dari kutukannya, meskipun itu berarti kehilangan gadis yang telah mengisi hatinya. Nira, aku ingin kau bahagia, kata Ardi dengan suara gemetar. Nira menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Kau tahu apa artinya ini, Ardi? Tanyanya pelan. Ardi mengangguk, meskipun hatinya terasa seperti diremuk. Aku mencintaimu, dan karena itulah aku harus melepaskanmu, jawabnya dengan tulus. Nira tersenyum, dan untuk pertama kalinya, senyumnya penuh dengan kehangatan tanpa bayangan kesedihan. Terima kasih, Ardi. Kau telah membebaskanku, ucapnya sambil memegang tangan Ardi erat-erat. Dalam hati, Ardi tahu bahwa keputusannya ini adalah bentuk cinta yang paling murni. Malam itu, Nira menghilang dari kehidupan Ardi. Ia meninggalkan ladang dan desa kecil itu tanpa jejak, tetapi tidak tanpa pesan. Di tempat di mana mereka biasa duduk bersama, Nira meninggalkan sebuah bunga kecil yang tampak seperti tidak berasal dari dunia ini. Bunga itu memancarkan cahaya lembut yang membuat Ardi merasa tenang. Ini adalah tanda bahwa aku selalu bersamamu, meskipun kau tidak bisa melihatku, bunyi pesan yang tertulis di selembar daun yang tergeletak di samping bunga tersebut. Ardi tidak bisa menahan air matanya. Ia tahu bahwa Nira telah pergi untuk selamanya, tetapi ia juga tahu bahwa gadis itu tidak benar-benar meninggalkannya. Dalam hatinya, Nira akan selalu hidup sebagai kenangan yang indah. Sejak kepergian Nira, ladang Ardi menjadi lebih subur dari sebelumnya. Tanaman-tanaman tumbuh dengan luar biasa, dan panennya melimpah ruah. Ardi merasa seolah-olah keberadaan Nira masih memengaruhi hidupnya, meskipun ia tidak bisa lagi melihat gadis itu. Setiap pagi, ia selalu membawa bunga kecil yang ditinggalkan Nira dan meletakkannya di tengah ladang sebagai bentuk penghormatan. Aku tidak akan pernah melupakanmu, bisiknya setiap kali ia memandangi bunga itu.
Kehidupan Ardi perlahan kembali normal, tetapi hatinya telah berubah. Ia menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, dan lebih menghargai segala hal kecil di sekitarnya. Ia tahu bahwa semua itu adalah pelajaran yang ia dapatkan dari Nira, gadis yang pernah mengisi hidupnya dengan cinta yang tulus. Hari-hari berlalu, dan meskipun Nira tidak lagi ada di sisinya, Ardi merasa kehadirannya selalu dekat. Bunga yang ditinggalkan Nira tidak pernah layu, seolah-olah menjadi simbol cinta yang abadi. Ardi menyadari bahwa cinta sejati bukan hanya soal memiliki, tetapi juga tentang memberi kebebasan kepada orang yang dicintai. Ia tidak lagi memandang hidup dengan rasa marah atau kecewa. Sebaliknya, ia merasa bersyukur atas setiap momen yang ia miliki, baik bersama Nira maupun setelah kepergiannya. Ladang itu kini menjadi tempat yang penuh kehidupan, tidak hanya untuk tanaman, tetapi juga bagi jiwa Ardi yang telah tumbuh dan berkembang. Demikian kisah Ardi dan Nira, sebuah cerita tentang cinta, pengorbanan, dan pembelajaran hidup. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga tentang arti cinta sejati dan pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup. Jangan lupa untuk mendukung cerita-cerita seperti ini dengan menekan tombol subscribe dan membagikannya kepada teman-teman kalian. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, siapa sangka, kata-kata yang kita ucapkan bisa menjadi takdir hidup kita. Seorang pemuda bernama Ardi membuktikan bahwa cinta bisa datang dari tempat yang tak terduga, bahkan lewat sebuah keong yang dikutupnya. Kisah ini menguras emosi dan mengajarkan kita arti tulusnya cinta.